Oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Shalom, Tuhan. shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa Bu Aichen. Bu Aichen sudah kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih Betul, kita Kak Toga. Rindu nggak sih? wah, kangen dong Bu, sangat kangen banget dengan teman-teman, dengan Bu Aichen dan seluruh jemaat kita di Kul Sabtu Online, Betul, komunitas yang betul. selalu kita tunggu setiap akhir minggu. Betul ya Bu Benar, Aichen ya? benar sekali. Nah, Oke. ngomong-ngomong habis liburan, Pak Toga ada liburan kemana nih? Saya liburan sekitar Jabodetabek saja, Bu, ke Bekasi. Kalau Bu Aichen ada pergi kemana? Nah, kebetulan kan anak saya pulang nih dari Serpong. Anak saya kan kerja di Serpong, terus dia pulang. Jadi saya liburannya Denpasar, Singapura, Pak. Wah, luar Jangan salah biasa. dulu, Pak. Maksudnya itu dari Oke. pasar saya ke dapur. Karena anak pulang, jadi kan saya harus masak buat anak saya. Ya, itu yang dikangenin, Bu. Ya, Anak-anak pulang masakan dengan mama yang terkasih. Baik, di Kul Sabtu Online ini kita akan menyapa dulu teman-teman kita yang sudah hadir. Shalom, Bu Cindy, apa kabar, Bu? Bagus, shalom Pak Tuhan Martinus. berkati. Salam kenal Pak Martinus. Halo. Dan Ada juga, juga Mr. Desem dan ya, Pendeta Komingguan. wow, pendeta, saya Halo. panggilnya pendetaku. Ya, shalom. Mr. Shalom, Desem, Halo. shalom. apa kabar, Mr. Desen? Ini dari luar negeri? Shalom. Bekasi. Oh, Planet yang lain. baik. Shalom, ada Pak Roni Suteja juga, Pak. Siap. Berarti Shalom kita, Bu Sri, Bu Mary, Pak Heru, Pak Toga Shalom, semuanya. shalom. baik, luar biasa. Bu Aichen, Shalom, Pak Roni. Ya Bu baik. Mary. Apa yang akan kita, yang menarik di awal kebaktian Kul Sabtu Online kali ini, Bu? Yang menarik ya, Pak ya. Kayaknya banyak nih. Oh iya, Pak, kita kan punya program-program baru, Pak. Betul. Salah satunya programnya akan kita sampaikan di kegiatan hari ini. Tetapi Iya. yang menarik juga Bu Aichen, ini yang paling menarik tentang topiknya Bu Aichen. Oh iya, betul Tentang, sekali. wah, kalau orang Batak bilang hepeng. Tentang hepeng. Yang Bagaimana? money ya. Iya, money. Kita akan mengupas tuntas pola pikir kita ya Bu ya terkait dengan uang dari sisi Alkitabiah dan dari sisi dunia. Nah, Betul. baik, Mantap kita akan sekali. mulai ibadah kita Mhm. pada pagi hari ini. Silakan Bu Aichen yang akan berdoa pembukaan. Untuk doa pembuka kali ini kita persilakan buat Ibu Cindy. Silakan Ibu Cindy. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memujimu, dan kami boleh bersama-sama anak-anakmu bersatu ya Tuhan, bersatu hati, menyenangkan hatimu. Kiranya Engkau juga hadir ya Tuhan, Roh Kudus berikan hikmat kepada kami agar supaya kami boleh menerima apa yang akan disampaikan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami dan untuk menjadi penuntun di dalam kehidupan kami tiap hari dan menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Cindy. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Bu Siti. Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyembahan ya Pak Toga sebelum kita mulai. Betul, Bu. Bapak Ibu, walaupun kita berbeda tempat, tapi kita percaya hadirat Tuhan itu selalu ada bersama kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi sekalipun kita hanya via Zoom, tapi biarlah kita menaikkan pujian dan penyembahan kita dengan sungguh-sungguh ya, karena setiap kita menaikkan penyembahan kita, biarlah kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu.
kekuatanku, Engkaulah harapanku. Aku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Aku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Aku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Pouring our hearts out in front of thousands of people in our circle. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Ku percaya Tuhan berkuasa, memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Is now so important. It's constitutional as well. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Amin. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Memang bagi Tuhan tiada yang mustahil selama kita berteguh dan hidup di dalam kebenarannya. Yes. Baik, Chen. Ya. Ini sudah ada kurang lebih 42 Wow. yang hadir di Luar biasa dalam ya. Kul Sabtu online. Yuk, kita sapa-sapa dulu nih, saudara-saudara kita nih, rekan-rekan kita. Ada, saya mulai dari yang Kul 100 ya. Kom 100. Ada Ibu Sheila, Ibu
habis itu Bu Sheila, shalom Bu Sheila. Shalom. 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 Dan juga ada Pak Yehezkiel ya. Iya, Pak shalom Pak Yehezkiel. Yeskia. Shalom Pak Yehezkiel. Ada Pak Max Shalom, Pak. Ibrahim. Shalom Pak Wah. Max. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama Bu. Ini saya lihat Pak Lalawi ya. Pak Lalawi, shalom Pak Lala. Shalom Pak Lalawi. Tuhan berkati, apa Dari kabar Pak? California, Pak Lalawi. Wow. Dari California. Luar biasa. Ya, Terima selamat kasih. di sana selamat siang ya. Di sini malam. Wow. Ya. Jam berapa Pak di sana Pak? Di sini jam 8:11 menit Wah, jam 8 ya, di waktu California. California. Ya, Ya. Luar biasa. luar biasa. Terima kasih buat Pak. waktunya Pak. Ya. Luar biasa. Terus ada juga telah hadir ini Bro Domingus. Pak Domingus. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Iya. Puji Mana nih? Tuhan. Ada Sisi Yuni Kartika, ada Sisi Yohana. Shalom. Halo, shalom. Wow, luar biasa kalau Oke, berkenan Shalom. kita buka open camp semua supaya saling kenal. Kangen loh, Iya, nggak betul ketemu. sekali. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang ya. Iya, baik. Bapak Ibu, di sepanjang kehidupan kita, khususnya sudah 2 minggu kita tidak bertemu, pasti ada banyak hal yang kita alami tentang kebaikan Tuhan. Yes. Dan salah satunya Bu Aichen, ini ada dari ibu kita yang cantik, ibu kita yang sangat luar biasa, namanya Ibu Roma. Nah, Bu Roma ini akan memberikan kesaksian kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, dan ditambah satu lagi, Ya. beliau akan menyampaikan program Tikul Sabtu online ini. Wow. Nah, Semakin mantap ya. Kayaknya Iya. di Tikul Sabtu sekarang ini banyak program-program baru ya Pak Toga. betul Pak Aichen. Baik, kita serahkan waktunya, kita undang dengan rasa hormat dan penuh kasih Ibu Roma. Kami persilakan Ibu. Bu Roma. Shalom Pak Toga, Ibu Aichen, dan Bapak Ibu semua. Saya jadi tersanjung oleh Pak Toga dan Bu Aichen. Jadi deg-degan saya. Iya, saya ingin menyaksikan sedikit kasih Tuhannya banyak, tapi cuma yang saya sampaikan sedikit. Bulan Desember 2022 yang lalu itu, saya dengan anak saya itu pengen liburan. Karena saya termaksud orang yang serius dan anak saya juga serius. Jadi kami itu kadang jarang keluar daerah untuk liburan begitu. Jadi kebetulan ada tiket promo, jadi kami rencananya anak saya juga Mami pengen ke Bali gitu. Jadi kami beli tiket lah pada bulan Desember itu untuk rencana bulan April. Nah, memang ada kerinduan saya pengen ibadah di GBI Lembah Pujian gitu di Bali. Jadi pada waktu itu saya udah rencana pokoknya saya mau ke gereja GBI Lembah Pujian di Bali gitu. Saya pengen tahu bener nggak sih itu di lembah gitu. Itu memang angan-angan saya udah lama, cuma disimpan aja di dalam. Jadi pada waktu itu saya rencananya itu pas Paskah gitu, karena kan 6789 itu ada di selanya ada Paskah. Tapi ternyata 1 minggu sebelumnya itu udah saya di email dan dihubungi by chat itu bahwa itu dibatalin gitu dari maskapainya. Maklumlah kelas promo gitu kan. Jadi pas di situ saya agak kecewa juga karena memang pas tanggal berangkatnya itu adalah saya selesai waktu lalu ada proses penilaian di kampus tempat saya kerja dan anak saya juga ikut Olimpiade Matematika. Jadi pas di situ udah ngebayangin tuh pengen liburannya gitu. Tapi karena dibatalin, kami udah rencanakan perjalanannya seperti apa, dibatalin. Terus saya harus hubungi gitu. Wah, saya cari udah dikasih nomornya, di email nggak dibales, di telepon nggak diangkat gitu. Akhirnya saya ke bandaranya gitu, H-1 tanggal pemberangkatan. Waktu di sana saya dikasih tahu bahwa kalau dibatalkan itu jadi voucher gitu. Lah,
Kalau voucher kan jadi belanja gitu kan. Terus solusinya apa? Saya bilang begitu. Jadi pada waktu di situ, ya udah Ibu mau berangkat kapan? Saya pilih itu di tanggal 21. Tanggal 21 itu pas Lebaran gitu, jelang Lebaran dan sampai tanggal 26. Sebenarnya bukan karena tanggal 26-nya, tapi ada keberangkatan dari Bali itu tanggal 26. Jadi pulang tanggal 26. Ya kalau begitu kami minta kebijakan dulu dari pimpinan, katanya begitu. Ya udah di situ saya doa gitu supaya dikasih. Dan puji Tuhan ternyata dikasih gitu. Walaupun saya cuma belajar di situ ketika Tuhan mungkin menahan keinginan kita pada waktu pemberangkatan itu, ternyata Tuhan sediakan yang lebih baik begitu. Jadi kalaupun satu saat kita kok di situ sebenarnya saya udah mau emosi jiwa juga gitu. Karena yang jawab pada waktu di chat itu dijawabnya nggak memberikan penjelasan, langsung mesin yang hubungi lagi, telepon terus katanya begitu. Jadi saya di situ sempat emosi, sempat agak marah, tapi marahnya nggak saya keluarkan kata-kata yang kasar. Dan waktu pas terima di situ bahwa saya, oh iya Bu, ternyata pimpinan kami setuju gitu bahwa keberangkatannya tanggal 20 sampai tanggal 26. Puji Tuhan, saya bilang begitu. Jadi saya lebih lagi tambah sukacitanya karena pas memang liburan begitu. Jadi kalaupun kita ditunda, tapi ternyata ditunda itu ada berkat lain yang Tuhan berikan dan lebih yang terbaik buat kita. Itu yang bisa saya saksikan. Jadi kalau nanti ngalamin hal-hal yang ditunda, jangan kecewa, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk marah, walaupun mungkin jalan saya mungkin dengan Bapak Ibu nanti ke depan berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terkait tadi, begini Bapak Ibu terkait program di Kul Sabtu Online ini. Kita itu harapannya kalaupun kita bergabung hanya di tiap Sabtu begitu, terus kita nggak saling kenal lebih dalam gitu. Katanya kita keluarga Allah, keluarga dalam Tuhan gitu. Tapi kita nggak kenal satu sama lain. Cuma kenalnya ketika kita ibadah begitu. Nah karena itu kita akan grup Kul Sabtu Online ini akan membentuk tim caring kecil-kecil. Jadi maksudnya tim caring ini adalah kelompok yang ada di dalamnya pengurus begitu, sehingga kalau ada ulang tahun, ada sukacita atau duka cita, kita pengurus juga mengetahui kondisi daripada anggota Kul Sabtu Online. Sehingga kalau kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa, itu betul-betul. Kita mungkin yang tadinya saya kekristenan saya dari bayi, bapak saya majelis, begitu. Tapi kalau kita nggak kenal satu sama lain, kita bertumbuhan saya sangat diberkati sekali di Kul Sabtu Online ini. Jadi kalaupun saya ikut merasakan berkatnya, mungkin di antara Bapak Ibu juga akan merasakan lebih banyak lagi berkat bahwa di Sabtu Online ini, di Kul Sabtu Online ini, di komunitas kita ini, kita betul-betul saling memperhatikan, saling peduli. Jadi kalau nanti ada pengurus yang tanya, karena memang nanti pengurus akan hubungi kita, ada kelompok-kelompok kecil, kita bisa saling kenal. Saya sebenarnya orangnya tertutup juga, tapi saya mau buka kehidupan saya. Kalaupun mungkin ada yang buruk, yang masih kurang, saya pun mau dibersihkan, saya pun mau dimurnikan. Mungkin nanti ada perasaan, rasa-rasa seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut, kita juga diuji, teman kita juga diuji, betulkah kita bisa menerima saudara seiman kita dengan apa adanya, dan semakin hari kita bisa semakin bertumbuh. Jadi kalau nanti ada salah satu pengurus yang tanya kita, nama kita, terus pekerjaan, mungkin pendidikan, nggak usah malu apa adanya kita. Bisakah kita saling menerima di Sabtu Online ini? Juga mungkin ada nanti ada anak-anak kita, mungkin juga mereka harus juga ikut di komunitas. Sama, saya juga punya anak, saya rindu sekali ikut di komunitas karena lingkungan kita itu mempengaruhi kita dan juga anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang menghubungi pengurus, dimohon disambut dengan baik, dijawab apa adanya. Kalaupun masih sibuk, ya mungkin nanti dilanjut
untuk komunikasinya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini Pak Toga, saya serahkan ke Pak Toga dan Bu Aichen. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Terima Roma. kasih Ibu Iya. Roma. Sangat memberkati Bu. Benar ya Bu Aichen ya, terkadang apa yang kita inginkan suka mengalami penundaan dari Tuhan. Iya. Karena Tuhan mau kita menerima yang lebih baik lagi di dalam kehidupan Atau enggak, cuma kita. kadang-kadang kita nih ya suka kesabaran nih ya, nih kayaknya nih Tuhan sentimen nih sama saya nih, dia dapat masa saya enggak gitu ya. Iya, Padahal Tuhan itu mengasihi kita, dia mau kasih yang lebih baik lagi dari apa yang kita pikirkan ya Pak Toga ya. betul. Komplain terus ya Bu kita ya Bu ya. Tapi hari ini kita belajar dari Bu Roma bahwa eh, cepat karena ada dikejar, lambat karena ada yang ditunggu. Semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah program caring ya Bu. Iya, betul. Program ini merupakan kekuatan daripada KUL, Community of Love, komunitas yang penuh kasih, di mana kita satu dengan yang lain akan saling bergandengan tangan, bersama-sama tumbuh bersama di dalam kasih Kristus. Betul Pak Toga, jadi nanti kita semua kita nggak mau yang satu bertumbuh, yang satu masih belum bertumbuh. Kita mau kita semua bertumbuh bersama di dalam komunitas yang diberkati Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita juga sama-sama dewasa, supaya kita semua mengalami Tuhan dalam kehidupan kita dan semakin dikuatkan lagi ya Pak Toga, Bapak Ibu semua. Pak Toga, saya lihat-lihat ini banyak sekali teman-teman yang baru bergabung loh Pak Toga, banyak jiwa-jiwa baru. Aduh, saya senang banget nih. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, tolong di open cam-nya supaya kita bisa mengenal wajahnya, dan jangan lupa untuk menuliskan nomor handphonenya di dalam di kolom chat ya, supaya nanti para pengurus bisa menginputnya untuk dimasukkan ke dalam WhatsApp group, supaya kita boleh saling kontak lagi, kita boleh saling care satu dengan yang lainnya. Baik, Terima betul. kasih sebelumnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang menginput nomor kontaknya, WA-nya di dalam Zoom, nanti ada pengurus yang akan melayani Bapak Ibu lebih lanjut. Kita sapa juga nih Bu. Ini saya akan dari bawah nih Bu, yang inisialnya dari Y dulu nih. Ada Ibu Yeni Rompis. Shalom Ibu. Shalom Pak Toga. Terus Halo semuanya. Ya, apa kabar Ibu? Sehat? Puji Tuhan. Luar Saya biasa. cabut gigi, Pak. Aduh, Ibu cabut gigi, Bu. Pak Toga nggak mau sapa Pak Paulus nih. Nih, oh iya, Pak Paulus. Ya, Pak Toga. Shalom. Shalom, boleh saya belum karena di Pak Paulus. Iya. Oke, Pak Paulus. Nah, kalau sudah ini kan kelihatan ya Pak Paulus. Apa kabar Pak? Iya, puji Tuhan baik Pak. Luar biasa. 2 minggu. Shalom Pak Heru juga. Pak. Makasih loh Pak Paulus sudah bergabung. Ya, Pak. Pak Toga, ini ada bapak-bapak pendeta loh mau ada bergabung. Pendeta Agustinus Odiara Sumbaro, Sumatera Barat. Wow, terima kasih Pak Agustinus sudah bergabung juga. Boleh buat kasih multimedia di spotlight. Boleh. Sumba bukan Sumatera Barat itu. Sumba ya Sumba. Oh, Sumba Barat ya, Sumba Barat. Apa kabar? Sumba aja. Sumba ini di yang NTT, Pak? Nusa Tenggara Timur, Pak. Bukan Sumatera Barat. Sumbanya di NTT ya, Pak ya? Ya, betul. NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, ya. Baik. Ya. Ini Pak Agustinus yang di spotlight mungkin boleh? Nah, Pak Agustinus di Sumba. Saya terakhir ke Sumba Barat Daya, Bapak. Wah, dalam rangka acara apa, Pak? Ada kegiatan kita di sana, Bapak. Nanti lebih lanjut terkait kesehatan juga di sana, Bapak. Oh iya. Dengan Dinkes. Luar biasa. Pak Agustinus. Kemudian nanti bisa mampir ke tempat saya, Pak. Siap. Pak Agustinus, boleh 5 menit, Pak. Bagaimana menceritakan pelayanan Bapak di Sumba Barat dalam melayani jemaat
dan ini bisa menjadi kesaksian bagi kami di Kul Sabtu online ini, Pak. Silakan Pak, 5 menit waktunya Pak. Oh ya, baik. Puji Tuhan, Shalom. Terima kasih kalau saat ini boleh dikasih kesempatan untuk bisa menyaksikan kesaksian, pelayanan. Ya, puji Tuhan, saya melayani di Sumba Barat, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dan saya bersyukur kalau hari ini saya masih bisa ada di tempat pelayanan. Saya sudah melayani kurang lebih 15 tahun di tempat pelayanan kami. Dan ada banyak hal, ada banyak kesaksian yang bisa saya sampaikan, tapi karena waktu jadi yang mungkin yang singkat-singkat saja yang saya bisa bawakan. Situan saya melayani ada kurang lebih 20 keluarga, dan saya melayani di gereja GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, dan juga pengalaman pelayanan ya yang awalnya itu hanya kami bergumul untuk jalan karena jalannya sangat susah, sulit, dan juga ya yang awalnya kita susah dengan lampu listrik, kemudian dengan air. Tapi ya puji Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam pelayanan kami bisa puji Tuhan sampai hari ini dalam pelayanan kami sudah bisa memperoleh listrik, air, dan juga hanya tinggal jalan. Jadi listrik sama air itu ya puji Tuhan sudah ada. Hanya tinggal jalan saja yang kami pergumuli supaya Tuhan perbaiki, supaya pemerintah bisa perbaiki jalan yang ada, gerakan hati pemerintah. Dan ya puji Tuhan, saat ini saya hanya bergumul karena masih dalam kondisi dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Tapi puji Tuhan kalau saat ini saya masih bisa melayani. Saya juga melayani di perkebunan kakao. Hari ini saya ada di perkebunan kakao. Ini sebentar akan melayani orang-orang yang ada di perkebunan. Nah, itu kemurahan Tuhan. Ya, dan juga saya melayani juga di bidang misi penginjilan, buat ibadah KKR. Kemudian pemutaran film kepada orang-orang Marapu, orang-orang yang belum percaya Tuhan, karena di daerah Sumba masih cukup banyak yang belum percaya Tuhan, tapi Tuhan kasih visi misi untuk bisa menjangkau mereka. Jadi saya mohon dukungan buat saudara-saudaraku yang ada di Zoom ini, semoga bisa mendukung kami dalam pelayanan. Amin. Di Sumba, Yes. TP. Ini Baik. berkati. Wah, luar biasa. Pasti Pak, kita akan mendukung doa dan di dalam pelayanan Bapak karena memang misi pekabaran Injil itu harus sampai ke ujung bumi. Dan terima kasih Bapak melayani luar biasa jemaat di Sumba Barat dan juga di jemaat Tuhan baik itu di perusahaan di daerah-daerah. Terima kasih Pak, ini kesaksian yang luar Terima biasa kasih dari banyak Pak Agustinus, dimanapun Bapak melayani, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Bapak dan jemaat di sana ya Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Baik, Bu Aichen, kita akan masuk ke persiapan untuk firman Tuhan ya Ibu ya. Iya. Baik, tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita teduhkan hati kita persiapkan hati dan pikiran, kita akan menyembah Tuhan. Multimedia kami persilakan.
You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Indah takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Allah.
Shalom. Shalom, apa suaranya bisa didengar? Shalom Pak Martinus. Dengan baik Pak, Baik. mendengar Pak. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya, Tuhan sendirilah yang turun tangan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Khususnya hari ini Tuhan, kami mau mendengar pesan Tuhan tentang uang, sesuatu yang sudah akrab sekali dengan kami. Namun bagaimana sebenarnya nanti Tuhan sendiri yang menyampaikannya kepada kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Salam kawan-kawan semua. Shalom. Salam. Ya. Shalom. Ya. Pak. Kita mulai dengan mendengar lagu ini sebentar ya. Sejarahnya. Salam teman-teman.
Apa suaranya bisa dengar ya? Shalom, terdengar baik Ya, Pak Martinus. baik ya. Apa yang dicari orang? Uang ya. Jadi uang adalah suatu yang akrab sekali dengan kita gitu ya. Semua orang kenal uang ya, karena uang adalah alat tukar yang bisa dikonversi menjadi apapun ya. Mau beli makanan, mau beli baju, mau beli rumah, mau beli mobil, semua alatnya adalah uang. Jadi uang itu sangat powerful. Nah, hari ini kita akan sharing tentang bagaimana sih uang itu ya. Ya, dari slide 1 ya. Jadi mindset atau pola pikir ilahi dan pola pikir dunia tentang uang. Ini sangat menarik sekali. Next, Pak Jeffrey. Nah, ya, dalam Matius 6 ayat 19 sampai 1, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya ya. Jadi kita dapat mengumpulkan harta untuk bekal di dunia, maupun kita bisa mengumpulkan harta untuk bekal di surgawi kelak gitu ya. Namun mana yang prioritas ya? Ayat firman Tuhan hari ini di Matius 6 ayat 19 mengatakan jangan kita hanya mengumpulkan harta di bumi ya, karena kalau kita mengumpulkan harta di bumi maka ya kita kita sering dengar lah ya bahwa seseorang diincar, seseorang dirampok gitu ya. Jadi walaupun sistem keamanan bisa ditingkatkan, tapi ya biasanya maling, rampok itu bisa lebih canggih. Namun bukan itu intinya, tapi marilah kita juga mengumpulkan harta di surga gitu ya, karena hidup kita ini tentunya panjang ya. Kalau didaratkan sebuah tali gitu ya, hidup di dunia ini sebenarnya hanya pendek saja, cuman bagian daripada panjang tali itu ya. Sisanya setelah di bumi itu panjang dan kekal selama-lamanya. Jadi mari kita berpikir ulang, kalau kita mengumpulkan harta di bumi saja, maka kelak kita tidak mendapatkan atau tidak ada bekal kita di surga gitu ya. Nah, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada gitu ya. Nah, ini juga penting. Kalau hati kita berada ya di uang, maka harta kita adalah uang ya. Kalau hati kita bagi anak-anak muda misalkan ya, hatinya berada di main game ya, hari per hari, tidak kenal tidak lelah-lelah, lupa makan minum, main game, berarti hatinya berada di game tersebut, maka hartanya adalah di game tersebut ya. Jadi kelihatan ya di mana hati kita berada, atau di mana kita mengalokasikan waktu kita terbanyak, walaupun itu tidak mutlak. Itu adalah gambaran hati kita itu berada di mana ya. Hari ini kita berbicara tentang uang, bagaimana sih uang itu menurut pola pikir surgawi dan pola pikir duniawi. Lanjut Pak Jeffrey. Nah, sebelum masuk kita ke pola pikir dulu, pola pikir atau mindset ya. Sebagai referensi kita adalah pikirkanlah selalu perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi, atau Kolose 3 ayat 2 ya. Pola pikir sendiri adalah pola atau model bagaimana kita melakukan kehidupan kita gitu ya. Dengan pola pikir yang kita lakukan, maka kita akan menjalani kehidupan ini, maka sukses atau kurang sukses atau gagal itu ditentukan oleh mindset kita ya. Attitude atau tingkah laku, sifat-sifat atau behavior, maka kita akan melakukan kegiatan atau action. Nah, action kita itu sukses atau tidak itu ditentukan oleh
modal kita sebelumnya, yakni attitude dan behavior kita yang kita sebut dengan mindset. Ya. Jadi untuk bisa kita maju atau sukses, maka pola pikir kita juga harus baik, gitu ya. Hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan Kolose 3 ayat 2, buatlah pola pikir kita itu pola pikir yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya, perkara-perkara surgawi, bukan hanya yang ada di bumi ini. Next, Pak. Ya, latar belakang, ya. Jadi tadi di mindset sudah disampaikan bahwa keberhasilan atau gagal itu ditentukan oleh pola pikir atau mindset, ya. Nah, hari ini kita membahas tentang pola pikir atau mindset tentang uang, gitu ya. Pola pikir dunia, uang itu adalah segalanya, ya. Karena tanpa uang kita tidak dapat bergerak, kita tidak dapat mencapai sesuatu, dan kita pasti tidak akan bahagia. Itu pola pikir dunia, ya. Sedangkan pola pikir Tuhan atau pola pikir Alkitab, bahwa cinta akan uang adalah akar segala jenis kejahatan, yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi cinta akan uang, gitu ya, bukan uangnya sendiri. Kalau uangnya sendiri adalah benda, gitu ya, dia adalah alat penukar, gitu ya. Tapi yang bermasalah adalah cinta akan uangnya, gitu ya. Di samping itu ada juga bahwa kekayaan dan kemakmuran itu adalah tanda bahwa Tuhan berkenan kepada kita, yakni memberikan berkat-berkatnya, ya. Ya, tapi kita jangan hanya sampai di situ, ya, bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk menimbun atau menyimpan harta di surga, gitu ya. Harta yang di surga itu apa saja, gitu ya. Harta di surga adalah berbuat kebajikan, ya, berbuat menolong sesama kita, bagi yang berkekurangan kita tolong, bagi yang kejepit kita lepaskan jepitannya, bagi orang yang tertekan kita lepaskan, kita doakan, bagi yang sakit kita doakan supaya sembuh. Nah, itu adalah menimbun harta di surga, gitu ya. Jadi membangun pola pikir tentang uang itu harus sejalan dengan mindset daripada Tuhan, ya, godly mindset, ya. Lanjut, Pak. Ya, mengapa kita harus mengelola uang dengan benar, gitu ya? Yang pertama adalah agar kita bebas dari cinta akan uang, ya. Karena cinta akan uang tadi disebut di 1 Timotius adalah akar dari segala kejahatan, ya. Agar kita bebas dari cinta akan uang itu, mari kita pergunakan uang itu adalah untuk kehidupan kita, gitu ya. Bukan mencintainya, tapi menggunakannya, atau uang itu adalah hamba kita, ya, bukan tuan kita, gitu ya. Jadi karena kalau cinta akan uang itu artinya kita ya, kalau cinta antara muda-mudi kan kita tahu bahwa kalau segala sesuatu bisa dikorbankan, ya, untuk menemui kekasihnya, atau bagaimana supaya mendapatkan pujaannya, itu kan begitu maksudnya, begitu ya. Kalau cinta itu timbul, gitu ya. Nah, permasalahannya juga begitu dengan uang. Apabila kita mencintai uang melebihi daripada normalnya, maka kita akan cenderung nanti lupa kepada Tuhan, atau uang itu menjadi berhala bagi kehidupan kita. Jadi mengapa kita harus mengelola uang dengan benar? Satu adalah agar kita tidak cinta akan uang. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut, next. Ya.
Yang kedua adalah ya kita menyadari bahwa Tuhan juga memelihara kita tanpa melalui alat penukar uang gitu ya. Kita tahu berkat Tuhan itu bukan hanya berkat dalam bentuk harta atau uang, juga bentuk kesehatan ya, kebahagiaan, kepuasan hidup dan lain-lain yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Ya, dengan uang kita bisa membeli makanan yang lezat ya. Tapi untuk menikmati makanan yang lezat itu tidak bisa atau tidak harus dengan uang gitu. Itu adalah nikmat atau berkat daripada Tuhan gitu ya. Ya, kita bisa saja booking atau sewa hotel yang menjanjikan kenyamanan untuk tidur gitu ya. Tapi tidur yang nyenyak itu adalah berkat daripada Tuhan gitu ya. Ya, kita juga bisa membeli kesenangan kita ya, misalkan bagi perempuan itu kalung atau cincin atau tas atau apapun ya. Tapi kebahagiaan itu datangnya daripada Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan menyediakan kepada kita berkatnya bisa dalam bentuk uang atau harga, tapi bentuk lain juga tidak dalam bentuk uang gitu ya. Kesehatan, kebahagiaan dan kepuasan hidup ya. Yang ketiga, agar kita mengelola uang dengan benar adalah agar kita tidak egois ya, agar kita bermurah hati ya, bahwa uang itu bisa kita pandang sebagai tuan atau sebagai hamba gitu ya. Kalau uang itu adalah tuan, maka kita akan dikerjai oleh uang itu, dia akan tidak puas-puasnya menyuruh kita atau membuat kita menghalalkan segala cara bagaimana untuk mengumpulkan uang yang banyak. Namun kalau kita sadar bahwa kita adalah tuan atas uang, maka uang itu bisa kita lakukan untuk banyak sekali perbuatan-perbuatan baik ya, menolong orang, memberikan sumbangan bagi kaum yang duafa atau kaum yang berkekurangan gitu ya. Jadi fungsi uang itu bisa sebagai tuan atau bisa sebagai hamba. Ajaran daripada godly mindset adalah pergunakanlah uang sebagai hamba kita gitu ya. Hanya sarana untuk melaksanakan perbuatan baik. Lanjut Pak. Bagaimana prinsip ilahi tentang uang ya? Yang pertama adalah kita harus hidup dengan rasa cukup gitu ya. Kita harus mengelola uang itu dengan baik gitu ya. Yang kita dapat dari nafkah kita atau dari pekerjaan kita, jangan semua kita konsumsi gitu ya. Selalu ada sebagai tabungan atau sebagai benih gitu ya. Dikonsumsi misalkan 60% atau 70%, tapi 30-40% selalulah itu sebagai benih atau investasi atau cadangan, sehingga kita dalam sepanjang hidup itu lebih nyaman gitu ya. Kita harus hidup dengan rasa yang cukup gitu ya. Jangan kita juga berhemat sedemikian sehingga misalkan untuk benih kita siapkan 90%, kita pakai atau kita konsumsi hanya 10%. Itu juga tidak baik karena mengganggu kesehatan kita, mengganggu kebahagiaan kita. Sebaliknya juga kalau kita konsumsi 90% sampai 100% dan tidak ada atau sedikit saja yang kita tabur sebagai benih dan juga investasi dan juga cadangan, itu juga tidak pas karena terlalu sedikit yang membuat hidup kita nanti mengalami kesusahan pada saat ada kondisi-kondisi keekonomian yang memburuk ya. Yang kedua adalah prinsip ilahi itu adalah kita ditumbuhkan semangat untuk berbagi ya, karena puji Tuhan lah ya, kalau
kita ada kelebihan, sehingga ada yang kita bagikan kepada sesama, itu adalah kesempatan emas, kesempatan yang terbaik yang diberikan Tuhan agar kita melakukan hukum kasih, gitu ya. Ya, coba misalkan ya kesempatan itu tidak ada, gitu ya, kita berkekurangan terus kan, ya. Jadi puji Tuhan lah kalau kita punya sesuatu yang lebih yang dapat kita sisihkan dan berikan kepada sesama. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena ini adalah kesempatan kita berbagi. Ya. Prinsip yang ketiga adalah jangan menjadikan uang itu sebagai berhala, ya. Karena kalau kita udah memberhalakan uang, uang adalah segalanya. Uang menjadi jawaban terhadap permasalahan apapun, walaupun kadang ini dapat juga memungkinkan, gitu ya. Tapi prinsip daripada godly mindset tentang uang adalah jangan kita menjadikan uang berhala. Ya. Kita tahu ya bahwa dengan uang kita bisa menyogok, dengan uang kita bisa mencari jalan pintas terhadap tujuan-tujuan kita dengan shortcut, gitu ya. Bahwa dengan uang kita bisa membeli kekuasaan, bahkan dengan uang kita bisa menutupi kejahatan yang kita lakukan, ya. Kalau itu pasti ya sudah melanggar daripada ketentuan Tuhan, dan kita sudah memperhalakan daripada uang dan menganggap uang itu adalah Tuhan, gitu ya. Itu yang tidak boleh. Ya. Lanjut. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pola pikir surgawi atau godly mindset tentang uang adalah yang pertama, kita selalu harus memupuk rasa cukup. Pendapatan yang kita dapatkan secara rutin, bulanan misalkan, selalu kita sisihkan, ya. Ada yang disimpan atau diinvestasikan sebagai benih, dan ada juga yang kita konsumsi untuk kebutuhan kita hidup. Ya, mungkin rasio yang umum dipakai adalah 70% dikonsumsi, 30% untuk benih atau untuk masa depan, gitu ya. Yang kedua adalah pola pikir godly mindset tentang uang adalah menumbuhkan murah hati kepada kita, ya. Kita selalu iba, kita selalu tergerak atau terdorong untuk membantu sesama, ya. Berapapun yang bisa kita sisihkan, tentunya itu sangat berharga di mata Tuhan, gitu ya. Yang ketiga adalah jangan menjadikan uang sebagai berhala, karena uang bukan segalanya. Uang hanyalah hamba kita, ya, alat membantu kita, sarana kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kita jangan dikuasai oleh Tuhan, jangan dikuasai oleh uang. Karena dengan begitu kita mencintai uang, ya, karena mencintai uang adalah akar daripada segala kejahatan, ya. Kesimpulan kedua adalah kita gunakan harta dan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi orang lain dan kita tidak dikendalikan oleh cinta. Next, Pak. Nah, ini nanti kita di breakout room, nanti kita menyiapkan, masing-masing kita menyiapkan jawaban terhadap dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah ada pola pikir tentang uang yang berbeda yang sedang Anda gumuli? Ya, tadi pola pikir tentang uang itu yang duniawi, worldly, bahwa uang itu adalah segalanya, bahwa tanpa uang kita tidak mungkin bahagia, dan pola pikir surgawi bahwa kita harus menggunakan uang secara bijak, selalulah dengan rasa cukup, murah hati, dan jangan memberhalakan uang. Kalau ada pola pikir lain di luar daripada itu, nanti disampaikan di diskusi, ya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip Alkitab apa saja tentang uang yang Anda pegang dan terbukti membangun iman Anda, ya. Tadi udah beberapa ayat referensi di Alkitab
bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan, ya, bahwa kejahatan itu timbul karena kebutuhan akan uang yang tidak wajar gitu ya. Sebenarnya bisa disebut sudah tamak gitu ya. Itu nanti kita diskusikan di room. Lanjut. Ya, ayat-ayat lain berdefinisi tentang uang adalah jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, ya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamati-amatinya, lenyaplah ya, karena tiba-tiba ya bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Karena banyak juga ya yang pergi ke orang pintar, ke orang yang dapat menggandakan uang, ya. Jadi dengan shortcut, jalur seringkas, dia tanpa usaha yang besar, tidak susah-susah, dia ingin kaya gitu ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan ya itu ya. Jadi jangan susah payah menjadi kaya. Karena semua ini adalah milik Tuhan gitu ya. Kita hanyalah pengurus atau steward daripada Tuhan. Kalaupun ya rumah kita ada 10, mobil kita ada belasan, harta kita yang cair dan tidak cair begitu banyak. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan atau tidak di dunia itu, semuanya tidak berguna lagi. Jadi pergunakanlah harta yang Tuhan titipkan ya. Kita Tuhan sebenarnya, kita hanya pengurus untuk melihat Tuhan. Lanjut. Ya, Amsal 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi jangan kita letakkan ya kepercayaan kita ke kekayaan kita. Jangan kita berpikir bahwa dengan harta atau uang yang saya miliki semuanya bisa saya selesaikan itu. No, ya. Hari ini diingatkan ya, kita hanya takut atau setia saja kepada Tuhan. Lanjut. Lagi, kalau misalkan. Ya, Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, dalam keadaan jepit ya, emas 5 kg itu tidak ada gunanya lagi gitu ya. Tapi kebenaran atau kasih daripada Tuhan selalu melepaskan kita, menjaga kita dari kematian. Ya, satu lagi ya, Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah untungnya pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya, ini adalah juga dalam Pengkhotbah bilang kesia-siaan ya. Kita menumpuk harta, kita ya tidak lelah-lelah bekerja untuk mendapatkan banyak harta, bahkan dengan cara curang, dengan cara tidak benar, kita kumpulkan semua. Namun apa gunanya? Toh yang menghabiskan atau menikmatinya juga nanti orang lain. Saya kira itu yang sharing firman Tuhan kepada kita. Di Tuhan, semoga ini bermanfaat bagi kita, dan di sini banyak hadir kawan-kawan Bapak Pendeta ya. Mohon maaf apabila masih dangkal gitu ya, karena kami hanyalah awam, namun memang kami belajar terus ya. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, Kau telah berbicara kepada kami hamba-hambamu bagaimana tentang mindset surgawi tentang uang. Bahwa semua apapun yang telah Kau anugerahkan kepadamu, kepada kami adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami hanyalah pengelola, kami hanyalah steward. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kami kelola dengan baik,
kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan saja, dan kami gunakan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, kau ingatkan kami hari ini supaya kami tidak memperhalakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Salam, salam. Shalom Pak, shalom Pak Martinus, shalom Ibu. Ya, kalau berbicara uang kayaknya lancar semua tadi. belum sempat doa. Soalnya udah ngeliat detiknya Iya. waktu Iya. pertemuan yang lalu. Shalom, seru ya. Halo. Seru. Rapatin waktunya nggak akan cukup kayaknya. Duitnya Shalom Bu Aisyah. Karena kebanyakan uang. Rame banget ini. Halo. Salam Bu Wawa. Sis Yuni, salam kenal. Iya, Oh, setelah shalom. kembali dari chat room kok jadi senyum semua. Ini banyak uang ya. Halo. Halo Pak Ibrahim. Banyak uang kita di surga. Upah kita di surga banyak sekali. Amin. 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 Banyak uang tetangga ya Pak Heru. Iya, banyak uang di surga. Banyak Bu Lili di bank. Grup kami orang. Bu Sri. ketemu sama Leka. Halo Bu Syuli. Tuhan Yesus ya. Banyak. Bu Ani. Shalom Bu Ani. Shalom semua. Oh, belum pada datang semua nih. Iya. Aduh. Bang Dan. Jadi ini PKL nih cewek cowok sih, saya bingung lupa PKL. Cowok, Ibu. Tadi masuk ke grup saya Bu Wawa, pemirsa Bapak. Shalom Bu Syoli. Iya. PKL. Mana mukanya PKL? Saya lagi lihat tuh tulisan. Iya, PKL itu nama sungguhnya Guntur Siregar. Oh, Kasih Pak Max sudah luar biasa. biasa. Guntur. Tadi kok nggak kasih tahu sih Pak? Nggak bisa lagi. Pak PKL-nya mana? Tahu nih, tadi PKL. ada kok. Ada tapi Ada masih buruan. kan? Enggak, Beliau soalnya ada nama Siregar disebut, jadi saya kesinggung. Oke, silakan Pak Toga. Ya, Kalau di baik. Manado marganya berubah jadi Sigar. Oh ya Sigar. Oke, Bu Aichen seru ya. Ini yang menarik dari apa namanya Kul Sabtu online, di mana kita boleh saling sharing, kita boleh berbagi terkait dengan kebenaran Firman Tuhan dan membuat kita tumbuh bersama. Nah, selanjutnya apa ini Bu Aichen? Oh iya Pak Toga, jangan lupa diumumkan sosmed kita supaya IG kita di-follow, supaya kita banyak followersnya. Ya, baik. Nanti setelah persembahan kita akan umumkan sosmed kita ya Bu ya. Iya. Baik. Polling Pak. Polling. Baik. Pak Heru, tim polling, kami persilahkan. Ini adalah buat kami untuk melakukan perbaikan kepada pelayanan kita di Kul Sabtu online ini. Bapak Ibu, Bapak dapat mengisinya. Ada 5 pertanyaan. Oh, enggak mau dikirim-kirim nih? Sudah ya Pak? Hah? Sudah? Sudah semua? Sudah ya? Ya, oh mungkin signal kali Pak. Nggak apa-apa. Ya. Sudah semua Pak Heru? Ya. Syukurlah dicentang kelihatan enggak berubah. Oh iya, 64%. Nah, Udah dikirim tapi nggak bisa nih Pak. oh ya. Heeh. Oke, nggak apa-apa. Dicentang Sama sih. dong. AC aja Pak. Oke. Ya, silakan Pak Toga. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pollingnya sudah kami terima dan oke.
untuk hasilnya dapat dilihat dan saya akan mengumumkan adalah sosial media kita Bapak Ibu. Saat ini seperti di bulan April kemarin kami menyampaikan bahwa kita ada namanya channel YouTube. Nah, Bapak Ibu, saat ini sudah ada 212 subscriber. Namanya @coolonline1ck7. @coolonline1ck7. Kami akan mengcopy dan menyampaikan link ini di chat room. Bapak Ibu dapat melihatnya, update dari kegiatan-kegiatan kita selama Cool Sabtu Online ini, mulai dari Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa hadir di dalam Zoom setiap hari Sabtu bisa nanti akan melihat tayangannya di channel YouTube kita. Dan juga di sini akan kita isi dengan kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan lupa YouTube-nya @coolonline1ck7. Saya akan taruh di chat room, Bapak Ibu bisa melihat, subscribe, follow, dan juga jangan lupa tanda centangnya, like. Betul Ibu. Baik, demikian Bu Aichen terkait dengan sosial media kita untuk YouTube. Selanjutnya kami silakan. Iya, untuk IG-nya juga kita ada ya Bapak Ibu di Cool Online 1CK7. Tolong di-follow, nanti kami akan mem-follow back. Oke. Selanjutnya kita akan ke persembahan ya Pak. Ya, betul Bu. Kita akan persembahan dan sebelum persembahan kami mengundang Bapak Ali Musa. Digantikan dengan Pak Yuce. Pak. Oh ya, Pak Yuce. Mohon maaf. Pak Yuce, kami persilakan untuk doa persembahan. Pak Yuce, silakan. Ya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur karena baru saja kami kembali dibekali dengan firman Tuhan, bagaimana kami dapat mengelola berkat Tuhan melalui uang yang Tuhan anugerahkan, agar kami dapat memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan. Siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan ini. Karena itu biarlah ini menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di online Sabtu, tapi juga untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada pengurus dari Cool Online Sabtu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yuce. Tim multimedia kami persilakan. Come on, try to look up within you. If there is still love that lives inside you, now's the time for you to move forward. You show love and just do something for the world. Everlasting love. Let the world know love is still alive. Let the love cover the world. Love it forward. Keep loving each other. Make a better world. Let's spread the love. Let's be the blessing to others. Make a better world. Make a better world. Let's it forward. Come on, try to go and look outside. There are many
many people who are still lost. Don't ignore them, don't you close your eyes. God is always looking from heaven. Never ending grace. They can pass the blessing to others. Let the love cover the world. Love it forward. Keep loving each other. Make a better world. Let's spread the love. Let's be a blessing to others. Make a better world. Make a better world. Bless it forward. Puji Tuhan, nggak terasa ya Pak Toga, tahu-tahu kita udah mau selesai aja nih. Betul Bu Aijen, sebentar lagi selesai. Selanjutnya kita akan doa syafaat dan ditutup dengan doa berkat oleh Pak Martinus. Doa syafaat oleh Bu Wawa ya, Bu Aijen ya. Iya, betul. Eh, Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, saudari-saudara semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih buat waktu yang sudah disediakan buat kami. Kami berharap minggu-minggu selanjutnya Bapak dan Ibu bisa tetap kembali bergabung bersama kami untuk kita bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Ibu. terima kasih Bapak Ibu. Dan kepada Silakan. Ibu Wawa kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat KUL pada Sabtu pagi menjelang siang ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Walaupun kami hadir secara Zoom meeting Bapak, tapi kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan tempat ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sepanjang KUL kami ini. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan tentang masalah uang Tuhan, bahwa kami tidak boleh lebih dekat terikat dengan uang ini ya Bapak, tapi kami menjadi tuan atas uang ini. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Martinus Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Bapak. Kiranya Tuhan semakin hari Engkau urapi lebih lagi dan lebih lagi Tuhan untuk Pak Martinus Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan di segala jalannya Tuhan. Engkau sertai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati usaha dan pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah terus melepaskan berkat-berkat-Mu Tuhan atas hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang lain, untuk Pak Toga, Ibu Aichen yang telah memimpin kami selama sepanjang KUL ini Tuhan. Kiranya juga berkat yang sama turun atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Bapak, serta pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk para pemimpin bangsa, para pemimpin gereja kami Tuhan. Untuk Pak Niko, untuk Pak Yanto, untuk Pak Chandra yang sedang ada di China ya Tuhan. Untuk Pak Leo sebagai penilik kami Tuhan. Untuk Ibu Gembala kami, Ibu Sri. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai seluruh hidup hamba-hamba-Mu ini Tuhan
untuk menjadi alat di tangan-Mu ya Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan terus turun atas setiap hamba-Mu ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, baik di dalam kesehatan mereka, di dalam rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, juga pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, biar kiranya juga Tuhan ngampuni segala dosa kesalahan bangsa kami Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan tercurah bagi bangsa kami ini Bapa. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami bersahati, kami berdoa untuk rencana pemilu di tahun 2024 ini. Mari Bapa, Engkau ambil alih Bapa. Mulai dari awal perencanaan. Ya Tuhan, dalam masa-masa kampanye Tuhan. Bahkan dalam masa pemilihan sampai penghitungan suara. Tuhan, Engkau ambil alih Bapa. Segala bentuk kecurangan, anarkis, segala berbentuk dengan sarah Tuhan. Money politik Tuhan. Oh, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berikan pemimpin-pemimpin yang mempunyai roh takut akan Tuhan. Engkau taruh setiap orang-orang yang mempunyai rasa cinta akan negeri ini Bapa. Sehingga apa yang sudah ada di dalam pemerintahan Indonesia ini Tuhan, semakin hari semakin disempurnakan Bapa. Sesuai dengan Pancasila kami Tuhan. Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Biar akhirnya Tuhan, Allah yang bertahta di atas bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa seluruh jemaat-jemaat kul yang baik yang hadir pada hari ini Tuhan. Maupun mereka yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bagi setiap mereka yang sakit Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap mereka dengan kuasa bilur darah-Mu Yesus. Biar karunia kesembuhan boleh menjadi bagian mereka ya Bapa. Mereka yang susah Engkau hiburkan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan. Mereka yang mengalami tekanan. Biar Tuhan memberikan mereka kelegaan ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau terus kumpulkan kami kembali Tuhan. Di minggu-minggu ke depan. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan, setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya orang-orang yang berseru berharap kepadamu Tuhan. Tidak Engkau akan sia-siakan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan seluruh anggota kul kami juga, seluruh pengurus kul kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus Kau ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami percaya lewat kul ini Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, terobosan baru kami raih ya Bapa. Dan terutama Tuhan, nama-Mu Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai saat Tuhan Yesus menyambut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya sama-sama mengatakan amin. 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 Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Mas Oga buat Pak Ice. Sampai jumpa minggu depan. Datang lagi ya Pak Terima kasih Pak Yoce. Datang lagi ya. Berkati Bu Elka. Halo peserta KOM 100. Maju terus. 300. Terima kasih. Berkati Bu Wawa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ibu Putri hadir. Bapak Ibu. Terima kasih. Ini Rompis biar sambung ya. Pak Lalawi selamat Habis Pak Edi Budianto, Pak PKM. Terima kasih. See you next week. Pak Edi. Terima kasih banyak. Pak Lalawi, terima kasih semua. Tuhan berkati. Pak Edi, Tuhan berkati Pak.
semuanya. Dan berkati. Selamat berkati. Pak Pak Edi Edi, Budianto, terima makasih kasih. ya Pak. Terima kasih Pak Pak. Joni, Pak. Thank you ya Pak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Thank you Pak Sri. Lagi ya Pak. Hati-hati. Ya, mana itu PKL Pak mana? Iriana, Pak Andreas, PKL-nya mana? Pak Ibrahim. Pria-pria luar biasa ya. Hari ini istimewa pria-prianya ada 20 orang lebih. Kebangkitan Ya, para luar biasa. pria, Para pria. dan raja. Yes. Makasih. Bilangnya jangan bapak-bapak, kelihatan tua, para pria gitu. Pria, Para nabi, imam dan raja. pria sejati. Pria Iya, pria sejati. sejati. Yes. Man of God. Terima kasih Pak Toga. Halo, Pak gimana? Iden, Ayo Ce, Pak Tuhan berkati. Martinus. Terima kasih buat Terima kasih semua. Pak Ice, ya. DJ Kece. Tuhan berkati Bu, thank Tuhan you. berkati, terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Let the Lord cover the